Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harizatul Adila dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Saya di sini akan sedikit memaparkan penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Edmodo, Materi Sistem Persamaan Linier 2 Variabel, kelas 8 SMP Negeri 11 Kota Pekalongan. Penelitian ini berisi 4 bagian. Yang pertama, ada pendahuluan. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang keempat, simpulan. Pada bagian pendahuluan, yang pertama ada latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama terjadinya wabah virus COVID-19 yang memberi dampak ke seluruh dunia, terutama Indonesia. Lalu yang kedua, sebagian besar siswa mengalami kesulitan memahami konsep pada pembelajaran matematika, terutama materi sistem persamaan linier 2 variabel. Siswa masih belum bisa membedakan dan mengoperasikan antara variabel, koefisien, ataupun konstanta. Dan latar belakang yang terakhir adalah pemberlakuan belajar dari rumah atau sering disebut daring dalam jaringan. Karena latar belakang tersebut, maka ditemukanlah solusi untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Edmodo materi sistem persamaan linier 2 variabel kelas 8 SMP Negeri 11 Kota Pekalongan. Dengan tujuan yang pertama untuk mengetahui langkah-langkah pengembangan media pembelajaran berbasis Edmodo materi sistem persamaan linier 2 variabel kelas 8 SMP Negeri 11 Kota Pekalongan. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk menghasilkan media pembelajaran yang valid dan praktis. Nah, bagian yang kedua ada metode penelitian. Pada metode penelitian ini ada 4 tahap. Metode penelitian yang digunakan adalah ada define, design, develop, dan disseminate. Namun, karena keterbatasan waktu dan kemampuan, penelitian ini hanya berhenti pada 3 tahap saja, yakni tahap define, design, dan develop. Untuk tahap define, ada 5 langkah yang dilakukan. Yang pertama ada analisis ujung depan, yang kedua analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan yang terakhir perumusan tujuan pembelajaran. Tahap yang kedua yang dilakukan adalah tahap desain. Pada tahap desain ini ada 4 langkah. Penyusunan standar tes, yang kedua pemilihan media, lalu pemilihan format dan membuat rancangan awal. Dan yang terakhir adalah tahap develop. Tahap develop ini ada 2 langkah yang dilakukan. Yang pertama validasi ahli dan yang kedua adalah uji coba pengembangan. Bagian yang ketiga, pada penelitian ini ada tahap define. Tahap define yang dilakukan pertama adalah analisis ujung depan. Menghasilkan yang pertama, motivasi belajar siswa semakin rendah. Yang kedua, materi yang diberikan ke siswa hanya berbentuk teks dengan sedikit sekali penjelasan. Yang ketiga, karena keterbatasan penjelasan, maka yang terjadi adalah pembelajaran satu arah saja. Dan yang terakhir adalah kejenuhan siswa dalam menatap layar untuk menyimak materi yang diberikan. Pada tahap define, langkah kedua yang dilakukan adalah analisis siswa. Analisis siswa ini melakukan analisis atau observasi lebih mendalam terhadap siswa. Pada yang pertama adalah mayoritas siswa memiliki kemampuan kognitif menengah ke atas. Yang kedua, beberapa dari mereka menyukai pembelajaran yang disertai dengan gambar-gambar. Nah, tidak hanya kemampuan kognitif saja. Yang ketiga ada mereka juga pandai menggunakan dan mengoperasikan ponsel atau komputer sebagai alat untuk pembelajaran daring. Langkah berikutnya dalam tahap define ini ada analisis tugas. Analisis tugas di sini adalah menyusun rencana alur penelitian. Penelitian dimulai dengan pengembangan media pembelajaran berbasis Edmodo. Lalu media ini disebarkan ke siswa melalui aplikasi Edmodo juga. Lalu berikutnya siswa ini diberikan soal-soal untuk latihan mereka. Nah, latihan yang diberikan ini menggunakan fitur atau memanfaatkan fitur dari Edmodo yaitu kuis. Dalam kuis ini ada banyak sekali opsi untuk
bentuk soal-soal yang akan diberikan. Ada pilihan ganda, ada jawaban singkat, ada mencocokkan, ada uraian, dan lain sebagainya. Nah, dari fitur itu bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana asesmen nasional nantinya, mengenalkan kepada siswa. Lalu, tahap define yang dilakukan berikutnya adalah analisis konsep. Analisis konsep ini adalah menyesuaikan materi yang akan dikembangkan dengan KD yang tersedia atau yang sudah ada. Lalu merumuskan tujuan pembelajaran. Langkah terakhir ini adalah dilihat dari KD yang sudah ada, lalu dirumuskan tujuan pembelajarannya. Tahap selanjutnya adalah desain. Desain ini melalui langkah pemilihan media, pemilihan format. Nah, pemilihan media, karena siswa menyukai materi dengan gambar-gambar, maka dirasa pengembangan ini lebih cocok dalam bentuk video pembelajaran. Bisa dilihat pada tabel yang pertama, menampilkan gambar-gambar cara atau proses pencarian nilai variabel yang ada di SPLDV. Di gambar pertama, kenapa saya menggunakan Among Us untuk pion? Karena saya rasa dengan mengambil Among Us sebagai icon dalam pembelajaran, saya rasa mereka akan bisa tumbuh semangat belajarnya. Lalu pada gambar kedua ada gambar gula dan tepung agar pemahaman siswa bisa lebih dalam lagi karena menggunakan barang-barang di kehidupan sehari-hari. Lalu yang gambar ketiga dari tabel pertama adalah mencari nilai variabel SPLDV dengan metode grafik. Di medianya bisa naik turun pion Among Us-nya. Untuk tabel kedua ada dua gambar. Gambar yang pertama ini menunjukkan tampilan soal atau format soal yang diberikan di aplikasi Edmodo dengan fitur kuis tadi, bentuk multiple choice atau pilihan. Tahap selanjutnya adalah develop. Pada tahap develop ini adalah validasi dan uji coba produk. Validasi ini dilakukan oleh 3 dosen pendidikan matematika dan 5 guru matematika. Setelah dilakukan validasi, media yang dikembangkan ini memperoleh nilai sebesar 86% atau dinyatakan sangat valid atau layak diuji cobakan. Setelah media yang dikembangkan ini dinyatakan valid, maka video atau media pembelajaran ini bisa disebar ke responden, yaitu 30 siswa kelas 8 SMP Negeri 11 Kota Pekalongan. Setelah diuji cobakan ke siswa, ternyata media pembelajaran ini mendapatkan nilai 82%, yang berarti bahwa media pembelajaran berbasis Edmodo ini sangatlah praktis untuk digunakan. Nah, bagian terakhir di penelitian ini adalah simpulan. Pengembangan media pembelajaran berbasis Edmodo untuk kelas 8 SMP Negeri 11 Kota Pekalongan menggunakan langkah-langkah 4D Tiaga Rajan, yakni yang pertama define, design, develop, dan disseminate. Namun, penelitian ini dilakukan dengan menyederhanakan teori tersebut, yang hanya sampai pada tahap ketiga saja, agar dapat mendukung dan memudahkan penelitian. Lalu yang kedua, media pembelajaran berbasis Edmodo pada materi SPLDV kelas 8 SMP Negeri 11 Kota Pekalongan dinyatakan valid berdasarkan uji validitas media oleh validator dan praktis berdasarkan uji kepraktisan oleh responden. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.